Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur tentunya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk berkumpul kembali tentunya pada hari ini dan di ruangan yang insya Allah ruangan yang terbaik untuk kita semuanya. Dalam acara hari ini kita akan mengadakan ini Bapak Ibu, saya akan presentasi rencana tindak lanjut pembelajaran saya selama kurang lebih 2 bulan ini dalam PPKG PJOK seperti itu ya. Dimana rencana tindak lanjut ini nanti Bapak Ibu nanti bisa menyimak dan melihat dengan seksama rencana yang akan kita lakukan. Ini baru tahap rencana dan tentunya kita perlu izin dari sekolah jika nanti disetujui seperti itu. Salam dan salawat juga tentunya tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, kita tidak usah tegang, kita rileks saja hari ini. Saya hanya ingin sekedar menyampaikan hasil belajar kami ya sebagai guru PJOK se-Kabupaten Tangerang, bahkan senasional ya, karena yang saya dapat info teman saya juga yang di luar Banten juga sama mengadakan PPKG PJOK ya. Nah, hari ini pada kesempatan yang terbaik saya pribadi akan menyampaikan dan mempresentasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Tentunya ini juga saya terima kasih atas izin dari sekolah, terutama Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan juga Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara ini, dalam acara presentasi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak, silakan. Ya, Bapak Ibu, jadi presentasi hari ini saya akan menyampaikan tentang RTL atau Rencana Tindak Lanjut Project Basic Learning ya, di mana di sini judulnya adalah Nedupa Basketball Bonanza. Nedupa ini ya kepanjangan dari sekolah kita Negeri 2 Pandongan. Basketball itu lebih spesifik ke permainan olahraganya. Bonanza, kenapa saya di sini nyebutnya bonanza? Bonanza itu seperti sumber kebahagiaan ya, sumber kesenangan kalau di dalam pengertiannya. Ya, nanti Bapak Ibu silakan cek sendiri. Ya, bonanza itu sumber kebahagiaan. Makanya saya harap dengan adanya basketball Nedupa ini, ya anak-anak itu bisa muncul kebahagiaannya, bisa muncul kesenangannya, apalagi dengan fasilitas kita yang baru gitu ya, yang baru saja dibuat dan tinggal penyelesaian tahap akhir ya. Dengan hadirnya basketball, ya berharap kegiatan ini nanti bisa memunculkan sumber kebahagiaan, sumber kesenangan untuk anak-anak semuanya, begitu. Makanya saya berikan judul Nedupa Basketball Bonanza. Nah, di mana konsepnya ini menggunakan model Sport Education Model atau SEM ya. Oke, berikutnya langsung saja kita ke latar belakang. Mengapa saya mengadakan bola basket? Karena ini merupakan jenis permainan ya, dalam olahraga ya, permainan khususnya permainan bola besar ya di dalam dunia olahraga. Nah, di basket sendiri itu dia sangat ini ya, peraturannya sangat kompleks ya. Karena peraturannya sangat kompleks, makanya saya rasa ini bisa membuat karakter siswa itu lebih disiplin ya. Kemudian dia lebih fokus dan teliti dalam setiap pergerakannya. Karena itu tadi kata permainannya sangat kompleks ya. Ngelanggar sedikit langsung foul, langsung diperingati sama wasit atau dengan kode peluit ya. Nah, disitulah saya harap dengan adanya basketball ini ya anak-anak itu dituntut untuk lebih disiplin, lebih fokus ya dalam sebuah permainan gitu. Nah, terus apalagi di basketball ini memang kita di sekolah SP 2 Pandongan saya rasa merupakan olahraga baru ya, olahraga baru yang baru dikenal oleh anak-anak, makanya sekaligus kita promosikan gitu, promosikan untuk bisa diterapkan seandainya nanti disetujui sama sekolah seperti itu. Oke, dan tentunya dalam konteks yang lebih luas permainan bola basket ini
akan membentuk karakter siswa itu untuk lebih sportif, menumbuhkan kerjasama. Ini jelas kalau kerjasama, kalau dalam permainan bergu ya mau nggak mau harus kerjasama gitu. Nah, kemudian juga mewujudkan karakter kepemimpinan. Nah, ini kalau dalam permainan bergu itu pasti harus ada yang bisa memimpin, karena kalau nggak ada yang bisa memimpin ya nanti permainannya kacau, nggak ada strategi dan mudah dikalahkan gitu ya. Jadi istilahnya kayak ada kaptennya gitu ya Pak Anas ya. Nah, gitu. Itu alasan atau latar belakang mengapa kami mengadakan Nedupa Basketball Bonanza ya. Oke. Nah, untuk Sport Education Model ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman Bapak Ibu, pengalaman olahraga yang lebih komprehensif. Artinya cakupannya bisa lebih luas. Jadi anak-anak itu tidak hanya sekedar terampil dalam berolahraga, tapi dia juga punya minat dan bakat yang ada di dalam dirinya. Misalkan dia nggak bisa terampil dalam bermain bola basket, mungkin nanti dia bisa jadi komentator. Nah, bisa jadi komentator. Kan ada tuh kalau di olahraga, misalkan olahraga sepak bola ya Pak Anas ya, Pak Robi dan Pak Robawi mungkin yang sering nonton siaran olahraga ya, di sepak bola itu ada komentatornya kan, ada komentatornya. Mungkin yang dia bakat istilahnya dalam tanda kutip comel gitu ya. Nah, kalau comel itu kan bisa diarahkan tuh jadi komentator olahraga seperti itu. Atau mereka yang bakat di perhitungan. Nah, mungkin dia nanti bisa jadi scoring ya. Bisa menjadi scoring atau bisa memandu temennya yang sekiranya dalam sebuah permainan itu dia tidak produktif berdasarkan angka-angka yang sudah tertera gitu. Nah, jadi lebih komprehensif untuk sport education model ini. Dan juga sebagai penilaian autentik bagi peserta didik gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tujuan program dari RTL PJBL ini yaitu pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada siswa. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, jadi setiap siswa itu kan unik, mereka punya kemampuan yang berbeda-beda, ada yang dibakat di bidang keterampilan, khususnya gerak, ada yang di bidang vokal atau lisan. Nah, itu nanti bisa diarahkan ke jadi komentator ya. Terus misalkan ada yang bakat di bidang seni. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa tuh. Nah, ini kemumpung lapangan kita kan belum belum dihias ya Pak Emi ya, belum dihias. Nah, itu nanti bisa tuh suruh gambar di papan board bola basketnya itu ya, bisa digambarin apa ya, misalkan tulisan yang bagus lah, tulisan keren misalnya SMP 2 Padongan atau apa gitulah ya, bisa dimunculkan nilai seninya anak-anak gitu. Karena juga lapangannya betul belum dibuat dan hiasan di papan pantul ring basketnya juga belum ada gitu. Oke, kemudian peserta didik juga bisa mempraktikkan permainan bola basket secara sederhana. Maksudnya sederhana itu kita benar-benar memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di sekolah ya. Jadi kita manfaatkan, kita gunakan dan kita maksimalkan gitu. Nah, terus untuk pelaksanaannya nanti kelas 7 sampai kelas 9 semuanya ikut terlibat. 7 sampai 9. Hanya saja di sini kelas 9 ya, di bagian poin ketiga ini, kelas 9 itu nanti sebagai panitianya. Dia nanti yang akan mengadakannya. Dia nanti juga akan kita training bagaimana cara mewasitinya, karena memang anak-anak kita masih awam, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya masih awam tentang peraturan bola basket, karena ya memang kita masih baru ya, masih termasuk olahraga baru yang ada di SP2 Panongan ini, karena anak-anak seringnya paling futsal, kalau nggak futsal ya volley. Nah, makanya saya rasa ini perlu dikenalkan, perlu disosialisasikan kepada peserta didik kita. Nah, nanti kelas 9 dia sebagai panitia pelaksana, karena ya mungkin secara secara pemikiran dia sudah lebih matang dibandingkan adik-adik kelasnya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi dan mendorong peserta didik di kelas tinggi untuk menjadi pemimpin pembelajaran dalam penyelenggaraan kegiatan. Ya, itu tujuan program kita. Oke, untuk berikutnya capaian yang diharapkan untuk tiap tujuan.
Jadi capaian yang diharapkan dari program Sport Education Model ini adalah peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan permainan bola basket secara sederhana, ya, tanpa, maksudnya sederhana itu tadi kita memaksimalkan lapangan yang ada dan kita memaksimalkan sumber daya manusia, yaitu siswa itu sendiri. Jadi tanpa perlu kita harus manggil wasit, lisensi segala macam, itu kan perlu biaya yang tinggi. Karena yang saya tahu kalau setiap ada pertandingan bola basket, minimal kalau untuk tingkat sekolahan itu wasitnya kalau kita manggil bisa, ya, sekali pertandingan bisa, bukan sekali pertandingan ya, sekali satu hari itu bisa 500.000, kan lumayan. Nah, makanya kita manfaatkan peserta didik itu sebagai sumber daya kita untuk kita latih menjadi wasit juga gitu. Maksudnya sederhana seperti itu. Oke. Kemudian peserta didik juga mampu merancang kegiatan pelaksanaan pertandingan secara struktur. Ya, nanti mungkin dari visualisasikan kepada kelas 7, 8 dan 9, kemudian nanti mereka membentuk panitia. Nah, panitia nanti di situ siapa yang bertugas sebagai koordinator wasit, ya, siapa yang berperan sebagai nanti penjelasan saat ATM-nya dan segala macam lah. Intinya hampir mirip kayak kita mengadakan event olahraga seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, kita menggunakan model pembelajaran SEM atau Sport Education Model sehingga peserta didik dapat menerapkan setidaknya kegiatan PJOK dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena kita pasti kan punya tujuan ya, siapa tahu dengan adanya rencana ini, siapa tahu nanti anak-anak dia bisa jadi IO, ya, event organizer khusus olahraga. Di sini lebih khususnya itu bola basket. Ya, paling tidak dengan kita kasih gambaran dari sekolah, nah dia nanti bisa kembangkan sendiri seperti itu. Oke, itu capaian yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kemudian langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan, tentunya karena ini sifatnya baru rencana ya Bapak Ibu, baru rencana kami. Jadi kami harus mau nggak mau dan harus berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang program Nedupa Basketball Bonanza 2025. Di sini 2025 karena rencana kami nanti kalau disetujui ya pas dimulainya awal semester 2. Begitu, semester 2. Oke, kemudian berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi mengenai hal-hal menarik apa saja yang dapat menumbuhkan minat siswa terhadap permainan bola basket. Kemudian mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan kepedulian terhadap kegiatan PJOK di sekolah. Lalu berdiskusi dengan siswa ya mengenai kegiatan apa saja yang mereka minati dalam PJOK. Kemudian meminta siswa untuk menentukan aktivitas sesuai dengan minat dan bakatnya dalam menjalankan atau melaksanakan program Nedupa Basketball Bonanza, ya. Aktivitas ini tadi ya termasuk kayak tadi tuh, dia ngecat atau membuat karya seni ya, coret-coretan di papan basket atau papan ring bola basket. Oke, kemudian mendata kebutuhan yang diperlukan dalam program. Nah, nanti di data kebutuhannya apa, misalkan bolanya berapa, wasit yang harus terlibat berapa orang, ya, seperti itu. Terus mengkoordinasikan rencana jadwal pelaksanaan program kepada kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid, dan mensosialisasikan program kepada wali murid, dan yang terakhir adalah membuat program kerja pihak-pihak yang bisa dilibatkan menentukan peran masing-masing dan menyiapkan wadah untuk murid dalam program Nedupa Basketball Bonanza 2025. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini untuk kegiatannya termasuk kegiatan kokurikuler gitu. Nah, nanti rencana kita dilaksanakannya jika nanti diizinkan itu tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat sepulang sekolah gitu. Sepulang sekolah, dan sistemnya menggunakan sistem setengah kompetisi, artinya ketemu semua peserta maksimal 1 kali. Misal nanti hari ini 71 dengan 72. Nah, besoknya mungkin 71 dengan 7 berapa gitu ya. Jadi minimal satu kelas itu ketemu semuanya gitu. Jadi setengah kompetisi. Oke.
Nah, di sini kita melibatkan peran anggota komunitas belajar sekolah. Nah, nama kegiatannya adalah Nedupa Basketball Bonanza 2025. Nah, di sini guru PJOK nanti meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi kegiatan Basketball Bonanza 2025, melibatkan guru mapel dan peserta didik kelas 9 dalam kegiatan. Kemudian guru PJOK juga melakukan sosialisasi kegiatan ke para guru dan kepala sekolah, kemudian membagi tugas guru dan peserta didik dalam kegiatan tersebut. Gitu. Nah, kemudian guru PJOK juga bersama-sama melakukan umpan balik dan refleksi kegiatan Nedupa Basketball Bonanza 2025. Seperti itu. Oke, untuk targetnya seluruh peserta didik ya, Bapak Ibu semuanya, model pembelajarnya Sport Education Model atau SEM. Oke. Nah, di sini berikutnya kapasitas sekolah. Pemanfaatan modal yang ada di sekolah meliputi tentunya di sini modal manusia, diantaranya kepala sekolah tentunya, kemudian guru, peserta didik. Modal finansial ya nanti ini butuh ya, karena namanya sebuah kegiatan yang kita butuhkan dana. Nah, di sini saya rencananya menggunakan Dansos ya. Kalau untuk modal fisiknya jelas kita menggunakan Sarpras sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan modal politiknya tentunya dukungan penuh dari seluruh warga sekolah, entah itu dari kepala sekolah, guru-guru, ya, murid, dan guru-guru mapel yang lainnya, gitu. Oke, berikutnya untuk rencana evaluasi nanti kami akan meminta kepala sekolah untuk melakukan pendampingan secara berkala. Kemudian mewawancarai peserta didik secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang telah berjalan. Kemudian guru dan kepala sekolah melakukan pertemuan setiap akhir pekan untuk mengevaluasi kegiatan. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi mingguan setelah kegiatan berlangsung. Nah, ini terakhir, tantangan dan solusi. Untuk tantangan yang selama ini saya rasakan ya, itu peserta didik masih awam dalam melakukan permainan bola basket karena masih ya mereka jarang jarang bermain bola basket juga, jadi peraturannya masih belum paham. Tantangannya di situ. Kemudian tantangan berikutnya adalah banyak peserta didik sepulang sekolah mereka biasanya melakukan kegiatan yang kurang produktif, misalkan nongkrong ya, kemudian sambil nongkrong ada yang sambil udut ya atau merokok, kemudian bisa jadi malah catcalling ya, sambil nongkrong sambil melakukan catcalling ya, kayak seolah-olah menggoda orang yang liwat dan segala macam ya. Itu tantangannya. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurangnya kesadaran dalam berolahraga. Nah, ini kita jumpai untuk generasi anak-anak sekarang. Memang saya melihatnya ya, kami merasakan anak-anak kesadaran berolahraga itu sangat kurang sekali, seperti itu. Nah, solusinya tentunya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dengan ini kami merencanakan mengadakan pertandingan persahabatan antar kelas dengan sistem setengah kompetisi seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya. Kemudian mengaktifkan kelompok belajar sekolah di sekolah sehingga bisa berdiskusi mengenai siswa di kelas masing-masing. Dan yang terakhir adalah saling menguatkan dan terus berpikir positif dengan pendekatan berbasis kekuatan. Itu Bapak Ibu penyampaian dari RTL kami atau rencana tindak lanjut kami yang sudah melakukan PPKG PJOK selama hampir kalau tidak salah 2 bulan lebih ya. Nah, sekiranya itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, kalau mungkin kurang jelas penyampaian dari saya. Monggo. Ya Pak. Gimana Pak? Silakan Pak Robawi. Apa yang mau ditanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru-guru semuanya, Bapak Ibu. Saya cuma mau menanyakan yang paling depan, Pak. Oh, paling depan. Ini ya. Di situ kan RTL PJHL.
PJBL, Pak. Oh iya, PJL. PJBL. PJBL. Edupa Basketball Bonanza. Ya. Dan di situ Sport Education model SEM. Ya. Ini model SEM ini model yang terbaru, Pak. Oke, baik. Boleh dijawab, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi untuk Sport Education model ini merupakan model terbaru, model pembelajaran terbaru dalam mata pelajaran PJOK khususnya, karena ini melihat perkembangan yang dinamis ya dalam pembelajaran PJOK. Karena begini, harapannya ya dengan adanya model SEM ini, nanti harapannya itu peserta didik itu tahu konsep event olahraga itu bagaimana sih gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu terlalu picik pikirannya apa ya, terlalu sempit pikiran, yang taunya olahraga itu hanya sekedar dribbling, hanya sekedar running, hanya sekedar passing ya, hanya sekedar shooting dan segala macam itu. Padahal di olahraga itu cakupannya sangat luas ya, meliputi ada nanti bagaimana cara mensosialisasikannya ya, bagaimana kita nanti juga bisa dilatih untuk menjadi komentator ya dan sebagainya. Jadi ini termasuk model pembelajaran baru Pak Robawi dalam pembelajaran gitu. Nah, namun untuk SEM ini memang harus harus perlu kerjasama dengan guru-guru yang lainnya seperti itu. Itu mungkin Pak Robawi yang bisa saya jawab gitu. Bapak Ibu yang lain mungkin ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari Guru Mapel lain ya Pak ya, bukan dari PJOK. Saya mau bertanya bagaimana jelaskan peran Guru Mapel lain dalam model SEM ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Tika. Saya coba akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bu Tika ya. Jadi untuk model SEM ini, sekali lagi saya tekankan, dia model pembelajaran PJOK yang terbaru dan memang cakupannya sangat luas, melibatkan seluruh elemen ya, dari guru-guru lain juga sama ya, dari guru PKN, dari guru matematika juga bisa dilibatkan, dari guru IPS yang kompetensinya Bu Tika sendiri juga bisa dilibatkan, guru bahasa Indonesia juga bisa. Jadi cakupannya luas. Jadi dari model SEM ini, dari model Sport Education model ini, dia bisa menggandeng guru-guru mapel lain seperti itu. Misalkan kalau di IPS itu kan ada namanya aktivitas jual beli ya kalau nggak salah ya. Nah nanti pas acara seperti ini ya, acara kegiatan misalkan Edupa Basketball Bonanza ini diadakan ya, mungkin nanti Bu Tika bisa cari referensi atau cari cara gimana anak-anak tuh bisa berjualan ya. Mungkin bisa berjualan makanan, mungkin bisa jualan merchandise gitu, atau mungkin bisa jualan kaos training atau celana training atau apalah itu. Terserah anak-anak nanti bisa dikonsepin lah seperti itu. Itu kalau di PS. Kalau di mata pelajaran apa ya, misalkan matematika. Nah, misalkan ada yang suka matematika nih. Ada peserta didik kita yang suka matematika dan dia sangat detailing ya dalam hal hitung-hitungan. Nah, mungkin nanti bisa dibuatkan konsep tuh. Ada misalkan di situ ada kolom bagaimana shootingnya berapa kali. Ya. Berapa kali passingnya. Berapa kali dia bisa dribbling suksesnya. Nah, itu bisa sambil diamati sambil mereka ngelis tuh. Oh, si A ini dia mampu melakukan passing dalam satu babak. Kalau di basket itu kan ada 4 babak ya Bapak Ibu, ada namanya quarter. Satu quarter itu ada yang 10 menit, ada yang 12 menit. Misalkan dalam satu quarter itu anak si A ini di tim A, misalkan si A di tim A, dia ternyata di quarter pertama bisa melakukan passing misalkan hitungannya 50 kali ya. Nah, hitungannya 50 kali. Terus di tim A, si B ini ternyata hanya mampu sekitar passing itu mungkin hanya 10 kali. Nah di situ kita bisa nilai,
oh ternyata si A ini dia sangat dominan jadi seorang asismen atau orang pengoper gitu ya. Oh si ini kenapa kok perannya sedikit? Mungkin karena dia selalu menyerang ya, dia selalu menyerang dan dia mungkin tugasnya hanya menembak. Jadi kita bisa menilai dari situ. Nah, nanti kita bisa libatkan anak-anak yang memang dia sangat teruji untuk hitung-hitungannya seperti itu ya. Terus kalau di bahasa Indonesia kita mungkin bisa kembangkan kemampuan lisannya ya, dengan aplikasi langsung ya, aplikasi langsung dalam melihat sebuah permainan. Nah, dia itu mungkin bisa diajari langkah-langkahnya. Awalnya mungkin diajari langkah-langkahnya dulu bagaimana kalian berbicara secara langsung sesuai dengan realitanya gitu. Mungkin nanti guru bahasa Indonesia itu yang bisa ahlinya lah kayak gitu ya. Misalkan oh hari ini kita akan mengadakan pelaksanaan Nedupa basketball, akan dilaksanakan di mana, terus akan dihadiri dan ditonton dengan peserta berapa banyak misalkan gitu. Itu nanti guru bahasa Indonesia lah. Jadi intinya melibatkan dan merangkul guru-guru yang lainnya gitu. Bisa aja seperti itu Bapak Ibu semuanya. Gitu Bu Tika ya. Ada yang lain mungkin? Sudah? Oke. Kalau sudah mungkin saya akhiri ya. Jadi intinya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Saya bisa mempresentasikan hasil belajar saya selama PPKG PJOK, dan saya apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa menghadiri acara ini. Semoga rezeki Bapak Ibu semuanya dipermudah, diperbanyak, dan tentunya kesehatan dan kebugarannya meningkat. Terima kasih, tetap sehat, selalu bugar, pasti semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.